Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi 2. Pada sesi 2 ini, kita akan sama-sama mempelajari cara memilih dan menulis rencana penggunaan media pembelajaran. Adapun tujuan dari sesi 2 ini adalah: yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran menurut model sections. Dan yang kedua, agar mahasiswa mampu menulis rencana penggunaan media pembelajaran dengan model assured. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu model sections. Saudara-saudari mahasiswa yang berbahagia, di sesi pertama, tentu Anda telah mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dari semua jenis-jenis media pembelajaran tersebut, tentu Anda menyadari bahwa tidak ada satupun jenis media pembelajaran yang cocok digunakan untuk semua situasi dan kondisi pembelajaran. Oleh karena itu, Anda membutuhkan sebuah model yang dapat dipertimbangkan untuk memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi pembelajaran Anda dan sesuai dengan kondisi siswa Anda. Dan salah satu model yang menawarkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran adalah model sections. Di dalam model sections ini, ada 8 hal yang dapat Anda pertimbangkan untuk memilih media pembelajaran yang tepat. Kedelapan hal tersebut adalah akronim dari sections itu sendiri. S-nya adalah singkatan dari students, dan E-nya adalah easy of use, kemudahan digunakan, dan C-nya adalah singkatan dari cost or time, yaitu masalah biaya, dan T-nya adalah singkatan dari teaching, yaitu kesesuaian media dengan pembelajaran, dan I-nya adalah singkatan dari interaction, yaitu kemampuan media dalam memfasilitasi interaksi, dan O-nya adalah singkatan dari organizational issue, bagaimana pengelolaan isu dalam menggunakan media tersebut, dan N-nya adalah singkatan dari networking, yaitu kemampuan media dalam mengembangkan jaringan siswa atau menghubungkan siswa dengan jaringan-jaringan ilmuwan, dan S-nya adalah singkatan dari security and privacy, yaitu masalah keamanan dan masalah privasi. Nah, mari kita bahas bersama-sama mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama adalah student ataupun siswa. Hal-hal yang harus Anda perhatikan tentang siswa Anda sebelum memilih media pembelajaran adalah: yang pertama, mengenai kecakapan dasarnya. Ketika Anda menggunakan buku teks, tentu Anda harus memperhatikan terlebih dahulu apakah siswa Anda sudah bisa membaca. Begitu juga ketika Anda menggunakan perangkat teknologi, Anda harus tahu dulu apakah siswa Anda bisa menggunakan perangkat teknologi tersebut. Nah, dan yang kedua, Anda juga harus memperhatikan kebutuhan dan minatnya. Siswa di level sekolah dasar misalnya memerlukan media yang konkret untuk dapat mencerna ataupun meresap ilmu pengetahuan. Dan siswa di level sekolah dasar juga akan suka dengan warna-warni dan suka dengan gambar-gambar yang seperti kartun. Nah, oleh karena itu media itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa itu. Dan yang ketiga, juga perlu diperhatikan adalah daya akses, kemampuan siswa untuk mengakses media tersebut. Apakah siswa dapat dengan mudah menggunakannya? Dapat dengan mudah misalnya membeli atau mendapatkan media tersebut dan juga menggunakannya. Dan yang keempat, Anda juga harus memperhatikan gaya belajar siswa. Apakah media Anda dapat memfasilitasi gaya belajar visual siswa, yang dia itu sukanya mencerna melalui indera mata, atau bisa memfasilitasi gaya belajar auditory, yaitu siswa yang bisa memahami materi lewat indera pendengaran,
ataupun dapat memfasilitasi gaya belajar kinestetik, yaitu siswa yang suka belajar dengan cara menyentuh, gerakan, melakukan sebuah kegiatan. Nah, oleh karena itu, media itu harus Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa itu. Misalnya, siswa yang belajar dengan media visual, nah, bisa Anda fasilitasi dengan media gambar. Siswa belajar dengan gaya belajar auditori, bisa Anda fasilitasi dengan media yang bisa mengeluarkan suara, seperti radio ataupun video. Dan begitu juga siswa yang belajar dengan gaya belajar kinestetik dapat Anda fasilitasi dengan media benda nyata, benda manipulatif, model yang bisa disentuh dan digerakkan atau dimainkan oleh siswa itu. Dan yang kedua, Anda juga harus memperhatikan easy of use, kepraktisan, kemudahan media tersebut untuk digunakan oleh siswa. Kemudahan ini bisa diperhatikan melalui tata letaknya, apakah ringkas atau rumit. Tampilannya apakah mudah dipahami atau sulit. Kontennya apakah mudah diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Dan apakah tersedia fasilitas pelatihan atau buku petunjuk penggunaan media tersebut. Tentu hal-hal tersebut akan mempengaruhi kepraktisan atau kemudahan pengguna media dalam menggunakan media tersebut. Dan selanjutnya, masalah cost atau biaya. Kita harus memperhatikan biaya produksi media itu, biaya perancangan materinya, atau jika medianya adalah media yang dibeli, kita harus perhatikan berapa harga media tersebut, berapa harga teknologi pendukungnya, berapa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media tersebut. Dan jika kita memerlukan pakar sebagai konsultasi kelayakan media atau konsultasi mengenai kualitas media, berapa biaya konsultasi dengan pakar tersebut. Dan yang keempat, kita juga harus memperhatikan masalah teaching, kerelevansi atau kesesuaian media tersebut dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran, dengan metode pembelajaran, dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Apakah media tersebut dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan dapat digunakan dengan metode-metode yang terbaru? Nah, hal-hal tersebut harus Anda perhatikan sebelum Anda memutuskan untuk memilih media pembelajaran. Dan yang kelima, hal yang harus diperhatikan adalah mengenai interaksi, yaitu kemampuan media memfasilitasi proses interaksi antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya, atau antara siswa dengan sumber-sumber belajar. Misalnya, media yang memiliki fasilitas forum, chatting, atau feedback akan dapat memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan sumber-sumber belajar. Dan itu akan lebih baik daripada media yang monoton, media yang hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tidak ada timbal baliknya. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah masalah pengelolaan masalah ataupun organizational issue, seperti bagaimana kompetensi warga sekolah. Apakah sekolah atau institusi memiliki dukungan untuk meningkatkan kompetensi warga sekolah agar dapat menggunakan media itu? Dan apakah sekolah juga sudah memberikan infrastruktur yang memadai untuk dapat menggunakan media tersebut? Dan apakah sekolah memberikan dukungan dana untuk pengembangan media itu? Dan bagaimana kreativitas pengajar atau guru dalam menggunakan media tersebut? Dan hal lain yang harus dipertimbangkan adalah masalah networking, yaitu kemampuan media menghubungkan siswa dengan berbagai jaringan-jaringan akademik, seperti dengan referensi, dengan komunitas pakar, komunitas ilmuwan, dengan pusat-pusat pelatihan. Media yang baik adalah media yang dapat membelajarkan siswa secara terus-menerus, di mana siswa dapat belajar secara mandiri melalui berbagai sumber informasi dan jaringan yang difasilitasi oleh media tersebut. Dan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah masalah security, yaitu keamanan. Nah, jadi Anda harus memberikan edukasi
dan jaminan kepada pengguna media bahwa media tersebut aman digunakan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, cara mengamankan password pengguna, cara melindungi komputer pengguna dari virus, dan cara-cara yang aman dalam menggunakan media tersebut harus Anda jelaskan kepada pengguna media. Nah, itulah 8 faktor yang harus diperhatikan ketika memilih media pembelajaran, agar media pembelajaran yang Anda pilih adalah media pembelajaran yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran Anda. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu model Azure.